Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk membahas tafsir Al-Qur'an. Dan sekarang kita sudah sampai pada tafsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Di dalam surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar, kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, huwal abtar, dia, ya, sungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang akan terputus. Surah Al-Kautsar dinamakan juga dengan surah An-Nahr. Surah An-Nahr yang artinya sembelihan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa surah Al-Kautsar termasuk dalam surah Makkiyah. Dalam surah Makkiyah. Adapun sebagian lagi menyatakan bahwa surah Al-Kautsar adalah surah Madaniyah. Dan surah Al-Kautsar ini termasuk surah yang paling pendek ada di dalam Al-Quran. Begitu juga surah yang favorit untuk dibaca oleh kaum muslimin, terutama ketika sedang melaksanakan sholat sunnah, baik itu sunnah ba'diyah maupun qobliyah maupun tahiyatul masjid dan yang lain sebagainya. Secara global, surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan diberikan anugerah yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung, yaitu diberi Al-Kautsar, dan juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Setelah itu ditutup berita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang akan terputus, merekalah yang akan celaka. Adapun yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di sini beliau menjelaskan, yaqulullahu taala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman
kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi, seraya memberikan anugerah yang besar kepadanya. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ini diambil dari kata al-kathrah, yang artinya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak, wal fadlul ghazir, dan karunia yang berlimpah, dan karunia yang berlimpah. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah minan nahri alladzi yuqalu lahu al-kautsar wa minal haud. Dan di antara kebaikan yang banyak dan karunia yang berlimpah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, adalah an-nahr, sungai, yaitu an-nahr fil jannah, sungai yang ada di surga, yuqalu lahu al-kautsar, yang sungai tersebut dinamakan dengan al-kautsar. Wa minal haud, dan juga akan diberikan haud, telaga yang ada di padang mahsyar. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-kautsar di sini. Apa yang dimaksud dengan al-kautsar di dalam ayat yang mulia ini? Sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pengertian dari al-kautsar yang ada di dalam ayat yang mulia ini, sampai 16 pendapat. Sampai 16 pendapat. Hanya saja dikatakan oleh Al-Wahidi rahimahullahu taala, pendapat yang paling kuat tentang makna al-kautsar di dalam ayat yang mulia ini adalah an-nahru fil jannah, sungai yang ada di dalam surga, dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama tafsir. Begitu juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau adalah panutan dari para ulama tafsir, bahwa pendapat yang paling kuat tentang makna al-kautsar yang ada di dalam ayat yang mulia ini adalah pendapat yang pertama dan kedua, yaitu al-kautsar artinya adalah an-nahru fil jannah, surga yang ada di sungai yang ada di dalam surga, dan juga al-haud, telaga yang ada di padang mahsyar. Dan telaga ini airnya itu merupakan air yang mengalir dari sungai yang ada di dalam surga yang dianugerahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini hanya membawakan satu pendapat saja, karena memang tafsir ini adalah tafsir yang ringkas, dan ini yang disebutkan oleh beliau merupakan pendapat yang paling kuat, bahwa al-kautsar maknanya adalah an-nahru fil jannah, dan juga al-haud, sungai di surga, dan juga telaga di padang mahsyar. Kemudian setelah itu Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ingin menjelaskan sifat dari telaga tersebut, yaitu telaga yang ada di padang mahsyar. Kata beliau rahimahullahu taala, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya telaga tersebut sejauh perjalanan 1 bulan. Wa arduhu syahrun, dan lebarnya juga sejauh perjalanan 1 bulan. Sebagaimana hal ini
terdapat dalam hadis yang mulia di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku ya panjang dan lebarnya itu sejauh 1 bulan perjalanan. Karena beliau juga bersabda bahwasanya telaganya itu arduhu ya mithlu tulihi, lebarnya itu sama seperti panjangnya. Kemudian di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa panjang dan lebar telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di padang mahsyar ini ya sejauh perjalanan antara kota Madinah ya sampai kepada kota Son'a yang ada di Yaman, jadi sangat luas, sangat lebar sekali. Wa ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, dan air dari telaga tersebut lebih putih dari air susu, ya. Ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahla minal asal, dan rasanya itu lebih manis daripada madu, bahkan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan baunya itu lebih wangi daripada misik. Daripada misik ya. Kalau misik yang asli itu harganya sangat mahal. Dan juga memiliki beberapa keutamaan. Ya, keutamaan. Karena misik yang asli itu kalau dioleskan ke bagian tubuh bisa membangkitkan gairah. Ini diantara keutamaannya, bisa membangkitkan gairah. Kemudian juga diantara perkara yang disunahkan bagi wanita yang setelah selesai haid atau setelah selesai melahirkan itu diolesi di bagian farjinya misik. Di antara keutamanya kenapa? Karena misik itu ya bisa menjadikan, mohon maaf ya, farji wanita itu kembali rapat lagi. Jadi nggak perlu yang namanya jamu-jamu ya, galian rapat atau yang lain sebagainya. Tapi memang misik yang asli ini sangat sulit untuk didapatkan. Kalaupun ada, harganya itu bisa jutaan. Bahkan ada yang menjualnya sampai ratusan juta. Karena dihasilkan dari sesuatu yang berada di dalam tubuh ya, rusa. Jadi bukan dibuat. Ini yang asli. Nah, baunya itu sangat wangi sekali, dan telaga Nabi airnya itu baunya lebih wangi daripada misik. Aniyatuhu kanujumis sama fi kathratiha wastinaratiha. Aniyatuhu ya, bejana-bejananya kanujumis sama, bejana-bejana yang ada di telaga tersebut itu seperti bintang-bintang yang ada di langit, fi kathratiha, dalam banyaknya dan juga gemerlapnya, gemerlapnya atau dari sisi banyaknya dan gemerlapnya ya. Wa man syariba minhu syarbatan lam yadma' ba'daha abadan, maka siapa saja yang minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu teguk, maka dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan minum dari telaga ini, yaitu umat yang beriman, mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat-syariatnya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak akan mampu, jangankan minum, melewatinya saja mereka tidak akan mampu melewati dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni faradtukum alal haud, sesungguhnya aku
menunggu kalian di sisi atau di tepi telaga. Man marra alayya syariba, siapa yang melewati telagaku maka dia akan minum. Wa man syariba lam yatma, ya, dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di tepi telaga. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Nabi SAW di tepi telaga? Karena ada orang-orang yang dihalang-halangi, ditolak, tidak bisa melewati telaga tersebut, apalagi sampai meminumnya. Apalagi sampai meminumnya. Padahal ya, di hari tersebut matahari didekatkan, sehingga ada orang yang tenggelam karena keringatnya yang bercucuran dari tubuhnya. Ya, keadaannya sangat mencekam ketika di padang mahsyar. Di dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat yang bertanya, hal fihi ma'un, apakah di padang mahsyar nanti ada air? Dijawab oleh Nabi SAW, iya ada. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, anna fihi lama'an, sesungguhnya di padang mahsyar nanti ada air. Wa inna awliya Allah la yariduna ila hiyadil anbiya, dan sesungguhnya para wali-wali Allah lah mereka yang akan melewati telaga-telaganya para nabi. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan juga sedih. Dan siapa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala di sini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang bertakwa yang menjadi wali-wali Allah, yang mereka mendapatkan keistimewaan untuk bisa melewati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin saat ini kita masih biasa-biasa saja, tapi ketika di padang mahsyar nanti kondisinya berbeda, sangat mencekam. Manusia dalam keadaan buhman, tidak memakai sehelai benang pun di tubuhnya. Sudah nggak ada lagi yang namanya memandang antara satu dengan yang lainnya, nggak bisa memperhatikan siapa ini siapa itu. Bahkan orang tua dan anak mereka lupa, karena semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Matahari didekatkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa membendung panasnya matahari. Dan air pada waktu itu sangat dibutuhkan. Yang ada hanya air yang bersumber dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, walaqad adraktu ajaizu bil Madinah, walaqad adraktu ajaiza bil Madinah, la yusallina salatan illa sa'alna Allah ta'ala an yuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah, tidaklah mereka sholat dengan satu sholat pun kecuali mereka meminta, berdoa kepada Allah agar mereka ini ya termasuk orang-orang yang bisa melewati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Karena memang itu yang paling diharapkan. Dan ketika seorang hamba bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga merupakan tanda yang menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan karunia untuk bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, yang mereka ini semua akan ditolak dari telaga Nabi, ada juga umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditolak, yang mereka dihalangi untuk tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah orang-orang yang mengganti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia ini mengatakan mereka ini mengganti hukum Allah dengan hukum selainnya. Kemudian yang membuat atau mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian juga termasuk yang dihalangi dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi dan An-Nasai rahimahumullahu ta'ala, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakunu ba'di umara, akan ada setelahku nanti umara, yaitu para pemimpin-pemimpin, ya. Faman dakhala alaihim, siapa saja yang masuk kepada mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu dia membenarkan kedustaan pemimpin-pemimpin tersebut, wa a'anahum ala dzulmihim, dan mendukung kezalimannya, falaisa minni, maka dia bukan golonganku, walastu minhu, dan aku juga bukan golongannya. Ya, walaisa biwaridin alayyal haud. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya yang mulia ini dengan mengucapkan, dan mereka ini, ya, dan dia ini tidak akan melewati telagaku, ya, tidak akan melewati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dihalangi untuk bisa melewati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, walamma dzakara minnatahu alaihi, maka, ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karunia yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amarahu bisyukriha, Allah pun memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyukurinya, yaitu mensyukuri anugerah yang telah diberikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Kautsar, Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, wanhar, ya, dan, ya, sembelihlah binatang. Dan perintah di sini adalah perintah, ya, liddawam, untuk, bukan perintah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya itu tidak melaksanakan salat atau menyembelih binatang, tapi perintah untuk senantiasa terus-menerus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa bersyukur itu tidak cukup hanya dengan ucapan lisan alhamdulillah, tapi juga harus disertai, ya, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk, ya, ibadah kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama menjelaskan bahwa syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama apa? Al-i'tirafu biha batinan, mengakui kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan batin,
Artinya apa? Meyakini bahwasanya seluruh kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, datangnya sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, kepandaian kita. Bukan. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, faminallah, maka bersumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan, kepintaran kita, janin yang ada di dalam perut ibu. Mereka ini belum bisa berpikir, mereka belum bisa bergerak, mereka belum bisa untuk apa? Untuk membuat rencana-rencana. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menghidupkannya dengan asupan gizi yang dimakan oleh ibunya. Ibunya mau makan apa saja, ya, mau makan apa saja itu disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian setelah itu disalurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi asupan gizi anak tersebut. Ya, apa aja yang dimakan oleh ibunya? Ibunya makan tempe, ibunya misalkan makan tahu, makan pete, makan jengkol. Ya, semuanya apa? Semuanya disaring oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi zat-zat yang bisa untuk apa? Untuk menjadikan bayi tersebut tetap sehat meskipun ada di dalam perut ibunya. Apakah dia yang mencari makanan rezeki tersebut? Tidak, tapi Allah yang apa? Yang memberikannya. Ya. Karena kalau misalkan kita merasa bahwa kenikmatan-kenikmatan ini karena hasil dari kecerdasan kita, kepintaran kita, nggak ada bedanya seperti Qarun yang dia telah sombong berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku memperoleh kenikmatan-kenikmatan ini karena ilmu yang aku miliki. Karena kesombongannya inilah kemudian Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta harta bendanya yang sangat banyak ke dalam bumi. Kemudian rukun yang kedua dari bersyukur adalah ya at-tahadduts biha zahiran, yaitu mengutarakan kenikmatan-kenikmatan tersebut secara zahir dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di antara ulama juga ada yang menjelaskan boleh untuk mengutarakannya, ya, menceritakan maksudnya kenikmatan yang telah kita dapatkan kepada orang lain dengan syarat selama tidak menimbulkan kesombongan, ujub. Tapi kalau sampai menimbulkan kesombongan, ujub, hendaknya tidak diutarakan. Ya. Boleh-boleh saja, seperti misalkan memberitahukan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, alhamdulillah, ya, Allah telah menyembuhkan penyakit saya. Tadi saya ke rumah sakit, ternyata dokter menyatakan penyakit saya sembuh. Boleh saja, insya Allah ini tidak akan membawa kepada kesombongan. Kemudian apa? Kemudian misalkan, alhamdulillah, ya telah lahir putra kami dengan selamat atau cucu kami dengan selamat. Ini insya Allah tidak akan membawa kepada kesombongan ketika menceritakan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dan dengan kenikmatan-kenikmatan Rabbmu maka hendaknya engkau mengutarakannya. At-tahadduts bi ni'matillahi syukrun. Mengutarakan kenikmatan-kenikmatan Allah itu adalah rasa syukur, wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Ya. Kemudian rukun yang ketiga dari bersyukur adalah tasrifuha, ya, limardatillah, yaitu menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, untuk apa? Untuk mentaati, untuk beribadah kepada Allah dalam rangka sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui beliau itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri membaca ayat surat-surat yang sangat panjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ya berkata, "Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakur." Apakah aku enggak boleh wahai Aisyah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersyukur. Beliau ya melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dosa beliau ini sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau kita ini kan masih ya, masih gambling, masih tanda tanya. Lebih banyak dosa atau lebih banyak kebaikan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Apakah beliau ini bersyukur karena mendapatkan harta yang banyak? Tidak. Karena kita ketahui tempat tinggal beliau bersama Aisyah itu hanya 2 petak. Petak yang pertama bagian tertutup, petak yang kedua ini halaman terbuka tapi ya ada temboknya ya, atapnya itu maksudnya terbuka. Petak pertama itu tertutup maksudnya atapnya tertutup, dan atap rumah beliau ini sangat pendek. Kalau tangan beliau dikeataskan maka beliau bisa memegang atapnya. Nah kalau sekarang rumah kita aja mau masang lampu harus pakai tangga, harus pakai apa? Tangga ya. Bahkan petak yang tertutup ini sangat sempit sekali, sangat sempit sekali. Kita pernah mendengar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya, sholat tahajud, Aisyah radhiyallahu anha menjulurkan kakinya di tempat sujudnya karena memang tempatnya sempit. Ketika Rasulullah ingin sujud baru Aisyah menariknya. Di riwayat yang lain disebutkan ya, di suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi di sisinya. Di mana Nabi? Beliau nggak perlu apa namanya, nggak perlu misalkan ya Nabi di mana kamu, tapi apa? Tapi hanya ya merabakan tangannya karena suasananya sangat gelap, belum ada lampu ya, penerangannya itu dengan minyak, tapi kalau malam dimatikan, diraba gini aja. Ternyata beliau mendapatkan 2 kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan bersujud. Mungkin kalau sekarang istri kita kemana nih, dipanggil B, harus manggil dulu ya, harus manggil dulu. Tapi kalau Aisyah nggak perlu manggil, cuma dirabakan saja kan. Ini menunjukkan apa? Tempat tinggal beliau kecil, tapi beliau ya manusia yang paling bersyukur, manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 rukun syukur ini harus dilaksanakan jika ingin dikatakan sebagai orang yang bersyukur, meskipun banyak kekurangan dalam bersyukur di sana dan di sini. Tapi kalau cuma hanya alhamdulillah, semua orang bisa melakukannya. Bahkan banyak sekarang ya orang-orang yang tidak beriman itu, mereka ketika mendapatkan sesuatu alhamdulillah ikut-ikutan. Apakah dikatakan telah bersyukur? Kemudian ada, kita saksikan ya, orang-orang ya, kita bukan meremehkan mereka atau merendahkan karena dosa-dosa mereka. Mereka nggak sholat, nggak puasa. Bahkan ketika di bulan Ramadan terang-terangan mereka apa? Makan dan yang lain sebagainya. Ya, tapi ketika dapat uang, alhamdulillah akhirnya dapat duit juga, bisa buat lebaran nanti, beliin anak istri. Apakah kemudian dikatakan dia sebagai orang bersyukur? Belum. Karena seorang hamba dikatakan bersyukur ketika dia sudah apa? Sudah melaksanakan 3 rukun syukur ini. Secara ringkasnya, yang pertama mensyukuri dengan hati, yang kedua mensyukuri dengan lisan, yang ketiga mensyukuri dengan apa? Anggota tubuh kita ini, dengan raga kita ini kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian setelah itu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, khassa hatainil ibadatain bidzikri. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah ini, mengkhususkan menyebut dua ibadah ini, yaitu salat dan juga menyembelih. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan seterusnya, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya menyebut dua ibadah ini saja? Li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurabat. Karena dua ibadah ini, salat dan menyembelih, termasuk ya ibadah yang paling utama dan mendekatkan diri kepada Allah, ya, atau ibadah yang dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia, ya, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Dua ibadah ini, salat dan apa? Menyembelih. Ya. Wali anna salata tatadammanul khudu'a fil qalbi wal jawariha lillahi. Ya. Dan salat itu, kata beliau rahimahullahu taala, mengandung ya perendahan hati, ketundukan hati dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sholat, seorang hamba itu harus apa? Menghadirkan hatinya dengan khusyuk, dan juga raganya, gerakannya ini harus apa? Harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Ya, bersujud, ruku, kemudian bersendekap. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau memilih sendekap itu di bawah pusar. Sendekap itu di bawah pusar. Adapun kalau dalam madhab Syafi'iyah itu kan sendekap itu ya di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar. Tapi Imam Ahmad memilih di bawah pusar. Kata beliau apa alasannya? Alasannya karena hal itu lebih menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin ini yang kita ambil. Poin ini yang kita ambil, meskipun kita sendekapnya di atas pusar, ya, tapi apa? Poin ini, ya, bahwa ini menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus apa? Seperti ini, bernunduk, menunjukkan apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang kalau sholat pikiran kita itu kemana-mana, ya, ingat ini, ingat itu. Kadang-kadang kalau sholat itu yang tadinya lupa nyari sesuatu, pas sholat ingat, oh iya, ternyata di situ kayaknya. Padahal sebelumnya dicari di mana-mana nggak ingat. Ya, di mana nih ya kunci motor tadi naruhnya? Ini di mana? Setelah sholat baru apa? Baru ingat. Ya, setelah sholat baru ingat. Wa tanquluha fi anwa'il ubudiyah. Dan sholat itu bisa mendorong untuk melakukan berbagai macam jenis ibadah yang lainnya kalau sholatnya baik, ya, kalau sholatnya baik. Dan sholat ini ibadah yang sangat agung, rukun Islam yang kedua. Bahkan yang pertama kali akan ditanya dari seorang hamba, ya, di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Ini yang pertama kali akan ditanya. Bukan yang ditanya itu kamu udah ngasih apa ke orang tua, kamu udah berbuat apa kepada saudara-saudaramu, bukan. Tapi sholat. Sebagian orang menganggap dia sudah melakukan banyak kebaikan karena bisa beliin orang tuanya motor, mobil, rumah, ya, bisa mencukupi keluarganya senang hidupnya. Kemudian apa? Dia berbangga, oh saya bisa pergiin haji orang tua, umrohin orang tua, alhamdulillah, kata dia. Bisa ngasih ke teman-temannya, ngutangin ke teman-temannya, berbuat baik. Tapi nggak sholat. Tapi dia sudah menganggap itu kebaikan, ya. Padahal itu nanti nggak akan ditanya. Yang pertama yang ditanya itu adalah sholat. Oleh karena itu di sini kaum muslimin harus disadarkan, diberitahu bahwa sholat itu yang paling penting. Sholat itu yang paling penting. Kenapa? Karena terkadang, ya, manusia itu lebih senang melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu humanis, sesama manusia saja.
Karena ketika dia melakukan kebaikan kepada sesama manusia, biasanya imbasnya itu langsung bisa dirasakan, pujian dan yang lain sebagainya. Ya, dianggap baik, mendapatkan kedudukan di masyarakat. Tapi itu semuanya nggak ada, ya, nggak akan dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pertama ditanya itu sholat, dan sholat ini menjadi barometer apakah amalan yang lainnya baik atau buruk. Karena kalau sholatnya itu baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholahasairu amali, maka seluruh amalannya itu ikut baik. Tapi kalau sholatnya itu fasad, ya, faida fasadat, jika sholatnya itu rusak, jelek, seluruh amalannya itu juga akan jelek. Yang dimaksud sholatnya jelek di sini bukan berarti dia nggak sholat loh. Apalagi kalau misalkan nggak sholat, dia sholat tapi sholatnya jelek, itu akan mempengaruhi amalan yang lainnya. Apalagi kalau dia nggak sholat, ya. Apalagi kalau dia itu nggak sholat. Karena sudah masuk waktu Isya, ya, tadi sudah adzan di kamar sebelah sini, ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga perjumpaan kita di malam hari yang berbahagia ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.